Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, dalam upaya memperkuat proses reformasi internal Polri, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 10 November 2025. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, Prof. Jimli Asidki, beserta jajaran. Rapat ini membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Usai rapat, Kapolri menegaskan Polri terbuka terhadap kritik dan evaluasi dari berbagai pihak. Selanjutnya, seluruh rekomendasi dan masukan dari komisi akan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur sebagai wujud komitmen Polri untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Alhamdulillah, kami juga diberikan kesempatan untuk ikut dan tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Tim Reformasi bahwa keberadaan kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespon cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden dan selanjutnya tentu harus kita tindak lanjuti. Pada prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Terima kasih. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa Polri merupakan anak kandung dari reformasi, sehingga masyarakat memiliki harapan besar terhadap perubahan yang dilakukan institusi. Komisi Percepatan Reformasi Polri diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif dalam mendorong transformasi Polri yang presisi. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, distribusi perdana makanan bergizi gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Utara sediakan 1.086 porsi untuk 12 sekolah. Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Utara secara resmi memulai program distribusi makan bergizi gratis pada Senin 10 November 2025. Dalam aksi perdana ini, SPPG Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Utara menyalurkan 1.086 porsi makanan bergizi ke 12 institusi pendidikan yang berada di sekitar kawasan tersebut. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Alam Syaparulian Hasibuan menjelaskan bahwa kegiatan hari ini merupakan distribusi perdana setelah sebelumnya sukses melaksanakan uji coba pada 7 November 2025. Dengan menyalurkan 332 porsi ke 2 sekolah. Sekolah-sekolah penerima manfaat pada distribusi perdana ini mencakup jenjang TK hingga SMA, seperti TK Negeri Pembina, SD Negeri 24, SD GMIM 31, SMPM Advan 03, hingga SMA Swasta Zaitun untuk memastikan jangkauan manfaat yang luas. Personel penyaluran makan bergizi gratis ini dilakukan dengan pengawalan ketat oleh personil kepolisian untuk memastikan makanan tiba di tangan siswa dalam kondisi yang baik. Aspek higienitas dan kualitas menjadi prioritas utama. Seluruh tahapan mulai dari proses memasak, pengemasan ke dalam food tray hingga pendistribusian dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan diawasi langsung oleh person in charge SPPG, Kepala SPPG, ahli gizi, serta tim Food Security Test Bidokes Polda Sulawesi Utara.
Bahkan sebelum makanan didistribusikan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kimiawi dan organoleptik yang diteliti oleh tim Food Security Test Bidokes Polda Sulawesi Utara. Kami atas nama orang tua di baik SD maupun SMP mengucapkan banyak terima kasih atas makanan bergizi yang sudah disediakan. Terlebih kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah memberikan makanan gratis buat anak-anak, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Sulawesi Utara yang sudah juga membantu dan memberikan makanan gratis buat anak-anak yang ada di SD, Advent sampai SMP. Puji Tuhan, dan kami berharap sebagai orang tua mewakili seluruh orang tua, oma-oma, opa-opa, bahkan mama-mama, bapak-bapak yang ada, mengharapkan supaya pembagian makanan gratis ini berlanjut dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh SPPG Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Utara ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan menyampaikan harapannya agar program MWG ini mampu memberikan dampak positif yang signifikan, dan Polri berkomitmen dalam mendukung peningkatan gizi dan kesejahteraan generasi penerus bangsa. Dari Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum sejak dini, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga melakukan kunjungan edukatif ke Polres Purbalingga. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari personel Polres Purbalingga yang memberikan pembinaan dan edukasi secara humanis. Berikut laporan dari Bribda Mahsurus Dharma Putra untuk Anda. Polres Purbalingga menerima kunjungan dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga. Dalam kunjungan ini, para siswa diberikan materi seputar hukum, permasalahan anak, narkoba, dan mekanisme praktik ujian dan pembuatan SIM. Berikut liputannya. Puluhan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga mendatangi Mapolres Purbalingga dalam kegiatan kunjungan edukatif yang digelar pada Rabu 5 November 2025. Mereka disambut humanis oleh personel Polres Purbalingga sebagai bagian dari program pembinaan dan edukasi kepada generasi muda. Dalam kegiatan ini, para siswa diajak mengenal lebih dekat berbagai fungsi dan tugas kepolisian. Mereka mengunjungi ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT, ruang Satreskrim, bagian SDM, hingga mekanisme pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Siswa juga diajak mengunjungi Satpas Polres Purbalingga untuk melihat langsung proses pembuatan surat izin mengemudi atau SIM. Di tempat ini mereka berkesempatan mempraktikkan cara berkendara yang baik dan berkeselamatan. Selain kunjungan lapangan, para siswa juga mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber Polres Purbalingga. Aibtu Hesti Nugrahayani dari unit PPA Satreskrim memberikan materi tentang kenakalan remaja dan menyampaikan pembekalan tentang pembentukan karakter generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas. Sesi terakhir diisi oleh Aibtu Pandoyo dari Satres Narkoba yang memberikan edukasi tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Para siswa antusias mengikuti kegiatan ini dan aktif dalam sesi tanya-jawab. Wakapolres Purbalingga, Kompol Agus Amjad Purnomo menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini dapat memberikan edukasi hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Pihak sekolah juga menyampaikan terima kasih atas sambutan Polres Purbalingga. Kunjungan ini dinilai dapat memberikan wawasan baru bagi siswa dalam membangun budaya taat hukum.
Kegiatan kunjungan edukatif ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan hukum pada generasi muda, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter bangsa. Dari Humas Polres Purbalingga melaporkan untuk Polri TV. Wujud nyata kepedulian dan pelayanan Polri kepada masyarakat kembali diperlihatkan oleh Polres Gresik melalui Satuan Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokes Polres Gresik memberikan layanan ambulans jenazah gratis kepada warga. Ambulan gratis bersama personel Sidokes Polres Gresik menjemput almarhum Suroto, seorang pekerja migran Indonesia asal desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang meninggal dunia di tempat kerjanya di Kuala Lumpur, Malaysia. Proses penjemputan dilakukan oleh tim Sidokes Polres Gresik yang dipimpin langsung oleh Kasidokes Ibtu Sigioto. Jenazah dijemput di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, kemudian diantarkan menuju rumah duka di Dusun Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, menggunakan ambulans Polres Gresik. Saya Gardando Wayang Dayat, atas nama keluarga Bapak Suroto mengucapkan terima kasih banyak kepada Polres Gresik atas bantuan fasilitas berupa ambulan. Kami atas nama keluarga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Gresik. Pelayanan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi Dinas Tenaga Kerja Gresik kepada Polres Gresik agar jenazah almarhum Suroto dapat difasilitasi melalui layanan ambulan gratis Polres Gresik. Selain Sidokes, kegiatan ini juga melibatkan Disnaker Gresik dan pihak PMI yang turut membantu proses pemulangan jenazah. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan empati Polri terhadap masyarakat, khususnya keluarga pekerja migran yang tengah berduka. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Bengkulu, Polda Bengkulu menggelar apel personil dan perlengkapan tanggap darurat bencana di lapangan Anton Sujarwo pada Rabu 5 November 2025. Berikut laporan dari personil Polda Bengkulu, Bribtu Harnino Kasturi untuk Anda. Pemirsa, Polda Bengkulu laksanakan apel siaga tanggap bencana hidrometeorologi di lapangan Anton Sujarwo, Polda Bengkulu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono. Berikut laporan selengkapnya. Dalam amanatnya, Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Mardiono menyebut bahwa kesiapsiagaan seluruh personel menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Ia menekankan agar personel tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan keterampilan teknis dalam menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan. Kapolda juga menyoroti pentingnya sinergi antara instansi, termasuk TNI, BPBD, Basarnas, dan pemerintah daerah, dalam memperkuat koordinasi saat terjadi bencana. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu agar penanganan darurat dapat dilakukan cepat, tepat, dan efisien. Usai apel, Kapolda bersama para pejabat dan stakeholder melakukan pemeriksaan langsung terhadap berbagai perlengkapan tanggap darurat, mulai dari kendaraan taktis, perahu karet, alat komunikasi, hingga perlengkapan evakuasi. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harnino Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan silaturahmi dan deklarasi Kamtibmas bersama komunitas pengemudi ojek online seprovinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Hotel AP Premier Kota Batam pada Kamis 6 November 2025.
Dalam sambutannya, Kapolda Kepri menyampaikan bahwa keberadaan pengemudi online merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membantu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kepri. Ia menegaskan bahwa sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah serta komunitas pengemudi online perlu terus dijaga untuk memperkuat stabilitas Kamtibmas dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di masyarakat. Jajaran Polda Kepri melaksanakan silaturahmi Kamtibmas dengan driver online sewilayah Kepulauan Riau. Ya, kita adakan di wilayah Batam karena memang tentunya Batam adalah salah satu daerah yang paling banyak driver online-nya di Kepri ini. Tujuan daripada deklarasi Kamtibmas dan driver online ini adalah bagaimana mereka ikut berpartisipasi menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kepri, di mana kami dari jajaran kepolisian mengajak mereka untuk berperan aktif mengantisipasi atau mencegah potensi kejahatan yang muncul atau yang mereka lihat di jalan atau dimanapun di saat mereka bekerja, bisa menginformasikan secara dini kepada kami jajaran kepolisian sehingga kami bisa lebih cepat mengantisipasi dalam hal menghindari terjadinya kejahatan tersebut. Dan juga mereka juga bisa menginformasikan apabila dalam pelaksanaan bekerjanya selama melakukan aktivitas sebagai driver online, mereka juga bisa menginformasikan kepada kami apabila muncul kejahatan-kejahatan yang mereka lihat, mereka dengar, mereka saksikan. Saya Jafri Rajab, Ketua Umum Aliansi Driver Online Batam, ucapkan pertama apresiasi setinggi-tingginya untuk Polda Kepri terhadap kegiatan hari ini silaturahmi Kamtibmas. Semoga kami bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dan menjadi bagian dari lapisan masyarakat yang memberikan efek kontribusi positif demi Kamtibmas di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Sekali lagi terima kasih Polda Kepulauan Riau. Mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi keberkahan, bukan hanya sebatas simbolis ataupun formalitas, tapi ini menjadi satu tindakan realisasi dan tindakan yang nyata demi Kamtibmas di Kepulauan Riau. Deklarasi berisi 4 poin komitmen, yaitu siap menjaga stabilitas Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Kepri, menolak segala bentuk provokasi dan aksi kekerasan, menjunjung tinggi persatuan, solidaritas, dan keselamatan berlalu lintas, siap bersinergi dengan Polda Kepri dan pemerintah Provinsi Kepri. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.